Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat podcast dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kami akan mendiskusikan terkait dengan wacana-wacana politik di tahun 2024. Dan hadir juga bersama kami pada kesempatan ini salah satu tamu yang sangat luar biasa, sangat spesial. Beliau ini merupakan DPR Provinsi Papua Barat dan juga sekaligus sebagai Ketua DPW PKS Papua Barat Daya. Kita sapa dulu Pak Haji Saiful Maliki. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa duduk bersama Abang untuk bertukar pikiran tentang politik di tahun 2024. Pak Saiful ini beliau sebagai Ketua PKS Papua Barat Daya, tapi sebelum itu beliau juga sebagai Ketua DPD PKS Kota Sorong. Betul Pak ya? Iya, sebelum menjadi anggota DPR Provinsi Papua Barat, saya adalah Ketua DPD PKS Kota Sorong. Ya, jadi beliau adalah Ketua DPD PKS Kota Sorong, setelah itu menjadi Ketua DPW PKS Papua Barat, dan baru saja beberapa bulan yang lalu beliau diberikan amanah kembali untuk menjadi Ketua DPW PKS Papua Barat Daya. Pak Saiful, selama Bapak menjabat dari Ketua DPD PKS Kota Sorong, terus ke PKS DPW Papua Barat, dan sampai ke DPW PKS Papua Barat Daya, kendala-kendala apa saja yang Bapak pernah alami selama Bapak memimpin partai PKS? Ya, terima kasih ya. Saya sebelum menjabat sebagai Ketua DPW PKS Papua Barat, kemudian karena pemekaran provinsi, kemudian digeser menjadi Ketua DPW PKS Papua Barat Daya. Sebelumnya saya menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Sorong. Ya, Jadi memang waktu itu saya mulai dengan PKS itu tidak memperoleh kursi. Yang sebelumnya DPD PKS Kota Sorong itu ada 1 kursi, kemudian kursinya hilang. Di provinsi juga ada 1 kursi, hilang juga. Kemudian saya dipercayakan untuk memimpin PKS Kota Sorong itu dengan tidak ada anggota dewan. Gitu. Memang bagi sebuah partai politik, jika tidak ada anggota dewan itu merupakan suatu kerugian yang besar gitu. Kenapa? Karena kita pertama tidak bisa menyalurkan aspirasi. Sebagai partai politik tentunya kan merupakan penyalur aspirasi dari masyarakat. Kita tidak bisa menyalurkan aspirasi. Selain itu kita juga tidak bisa mendapatkan pembiayaan politik, baik itu dari pemerintah daerah. Karena apa? Karena tidak ada anggota dewan. Karena partai yang mendapat pembiayaan hibah bantuan partai politik adalah partai yang mempunyai anggota dewan di tingkat kota, di provinsi, DPW di tingkat DPW provinsi. Nah, pada saat itu kita membesarkan Partai Keadilan Sejahtera Kota Sorong murni dari kantong-kantong pribadi, anggota kader PKS yang berjuang, sehingga waktu itu pemilu 2019, alhamdulillah kami berhasil mendapat 2 kursi di kota, kemudian 1 kursi di Provinsi Papua Barat. Itu waktu itu saya yang terpilih menjadi anggota Dewan Provinsi Papua Barat. Berarti selama masa kepemimpinan Bapak sebagai Ketua DPD Kota Sorong itu baru pernah ada dewan dari perwakilan PKS? Sebelumnya kita sudah ada 1 di provinsi, 1 di kota, kemudian sempat tidak ada. Karena provinsi dengan kota hilang. Kemudian saya memimpin periode itu gitu. Saya dipercayakan sebagai Ketua DPD di masa-masa di mana PKS tidak ada kursi di situ. Gitu. Dalam keadaan transisi. Ya, jadi kita membangun militansi kader, kemudian membangun partai itu dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan anggota, dengan kekuatan kader PKS, kemudian berusaha mendapatkan simpati rakyat, dan alhamdulillah kita di pemilu kemudian dipercaya kembali oleh rakyat untuk mendapat perwakilan di DPR Kota dan DPR Provinsi Papua Barat. Ini luar biasa. Pak Saiful, ada 18 partai sebagai peserta di tahun 2024 ini, dan PKS sendiri itu berada di nomor urut 8. Ya. Nah, Bapak selaku Ketua DPW Provinsi Papua Barat Daya dari Partai PKS, apa saja yang Bapak sudah siapkan untuk memenangkan Partai PKS di Papua Barat Daya? Ya,
Tentu saja untuk memenangkan partai, yang pertama adalah kemarin kita sudah mendaftarkan bakal calon anggota Dewan kita di KPU dengan lengkap seluruhnya 100%, baik itu di kota maupun di provinsi. Jadi kita sudah sangat siap, baik itu BCAD, anggota-anggota PKS maupun orang-orang yang memang sudah menjadi tokoh di masyarakat kemudian mendaftarkan diri lewat PKS kemudian menjadi bakal calon anggota Dewan. Nah, tentunya kekuatan kita ada selain di anggota PKS sendiri, pengurus, anggota yang solid ya. Saya berusaha untuk karena kunci kemenangan kita itu ada di anggota dan pengurus yang solid, itu yang pertama. Jadi pertama kepengurusan DPW kami lengkap, kemudian kami sudah lakukan selesai dengan verifikasi parpol, kemudian mendaftarkan BCAD. Kemudian kami juga telah membentuk pengurus-pengurus di tingkat DPD, baik kota maupun kabupaten yang ada di Papua Barat Daya. Kemudian setelah itu yang kedua adalah di BCAD kita, kekuatan pemenangan kita ada di BCAD. Dan BCAD ini kami harap setelah didaftarkan, dia bisa turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa menjatuhkan pilihan kepada mereka. Iya. Pak Saiful, ada yang sangat menarik bahwa untuk Provinsi Papua Barat Daya ini kan sudah menjadi 2 dapil. Dulunya kan masih kalau bergabung di Papua betul. Barat itu kan masih 1 dapil, yaitu dapil Kota Sorong. Tapi untuk sementara ini kan sudah jadi 2 dapil, ada dapil 1 dan dapil 2. Sedangkan Kota Sorong sendiri itu ada 4 dapil. Nah, untuk Pak Saiful sendiri itu masuknya di dapil berapa? Ya, saya waktu kemarin di 2019 kan masih 1 dapil, jadi pemilih saya ada di basis masa saya dari seluruh Kota Sorong yang tersebar gitu. Nah, setelah terbagi 2 dapil, tentunya kita harus memilih antara dapil 1 atau dapil 2. Dan memang setelah musyawarah dengan teman-teman pengurus, saya diamanahkan untuk menjadi calon di dapil 2. Dapil 2. Dapil 2. Dapil 1 Pak Laude Samsir yang jadi anggota DPR Kota Sorong, dia naik ke provinsi. Nah, jadi Pak Tamsil naik ke DPR provinsi dari kota. Terus Pak, untuk dapil 1, dapil 2 itu meliputi distrik mana saja? Batasnya dari mana sampai ke mana? Dapil 2 itu pertama adalah Sorong Timur, kemudian Sorong Utara, kemudian distrik Laurung dan Manoy. Iya. Tapi dapil raksasa berarti, dapil 2 dapil raksasa. Ya, Pak Saiful, persoalan terkait dengan berapa optimisnya Pak Saiful untuk menargetkan kursi yang ada di DPR Kota maupun DPR Provinsi. Maksudnya DPR Kota target PKS itu berapa untuk tahun 2024 ini? Terus dapil 1 ada berapa, dapil 2 juga ada berapa begitu? Kita ditargetkan dari pusat suara 15%. Jadi 15% itu target dari tingkat nasional, DPR pusat, provinsi maupun di kabupaten kota gitu. Jadi kalau ada 35 kursi ya kita berusaha untuk masing-masing dapil di dapil provinsi bisa mendapat 1 kursi. Gitu. Kalau di dapil 2 di dapil Kota Sorong kita ada 4 dapil. Masing-masing kita targetkan 1, tapi ada 2 dapil yang kita targetkan bisa mendapat 2 kursi di situ. Ada 2 dapil yang ditargetkan untuk PKS mendapatkan 2 kursi, itu dapil mana saja? Kita target di dapil 3 dan dapil 2. Karena apa? Dapil 2 itu ada incumbent kita di situ, kemudian juga ada BCAD, bakal calon anggota dewan kita yang memang sudah eksis masyarakat dan bisa meraup suara. Kemudian di dapil 3 juga demikian, walaupun kita tidak ada anggota dewan di situ, tapi komposisi BCAD kita bagus di dapil 3 dan semuanya aktif untuk meraup suara dari masyarakat. Terkait dengan tadi Bapak sampaikan kalau ada 15% yang ditargetkan dari DPP pusat. Kalau 15% itu kalau dikalkulasi berapa suara yang harus dicapai? 15% kalau di kota kan ada berapa? 30 kursi ya? 30 kursi ya. 15 kali 30% di situ. Jadi kalau kita mau mengukur suara tidak itu, tapi kita berbasis dapil. Berbasis dapil. Kita realistis saja karena 15% itu sebagai patokan, kemudian realitasnya itu kita melihat dapil. Jadi dari 4 dapil itu di kota
kita bisa masing-masing peroleh 1 kursi dulu. Kemudian ada 2 dapil yang kita bisa peroleh 2 kursi. Untuk dapil provinsi juga demikian gitu. Jadi kami menargetkan dapil provinsi kita bisa memperoleh 1 kursi di situ. Kursi. Baik Pak Saiful, ada lagi yang lebih menarik bahwa di mana-mana kalau jadi ketua DPW PKS itu kalau ada spanduk atau baliho harus disamakan atau didampingi oleh ketua DPP pusat. Yeah. Tapi PKS saya lihat sangat berbeda sekali dengan partai-partai yang lain. Artinya PKS bisa menampilkan orang yang di luar daripada partai PKS seperti Pak Anies. Maksudnya alasannya seperti apa Pak? Tiba-tiba Pak Saiful, di sampingnya Pak Saiful sebagai ketua DPW partai PKS Papua Barat Daya, di sampingnya juga itu ada Pak Anies Baswedan, bukannya ketua atau presidennya DPP PKS. Mungkin Bapak sedikit memberikan penjelasan. Jadi memang kita kan sudah mendeklarasikan calon presiden kita di koalisi bersama 2 partai yang lain menjadi koalisi perubahan, mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden kita. Nah, tentunya kita memenangkan legislatif, kita juga memenangkan presiden. Karena apa? Karena pemilihan presiden dan legislatif ini berlangsung bersamaan. Gitu. Jadi kita berharap bahwa kita menang presiden, kita juga menang di tingkat legislatif. Menang legislatif ini artinya kita mencapai target yang sudah ditentukan dan calon presiden kita terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, yaitu Anies Baswedan. Makanya kampanye kita bersamaan, gitu. Jadi bersamaan. Selain kita mengkampanyekan diri kita sebagai anggota dewan supaya dikenal masyarakat ya, atau calon anggota dewan atau ketua DPW masang spanduk, kita juga masang spanduknya gambar Anies Baswedan agar sama-sama masyarakat mengenal, oh inilah adalah calon presiden Partai Keadilan Sejahtera. Ya, berarti ini masuk dalam koalisi perubahan berarti. Iya, betul sekali. Ya, jadi ini Pak, berarti untuk Pak Anies sendiri itu bisa ditargetkan untuk menang di Papua Barat Daya dari PKS. Oh, kami sangat optimis sekali beliau akan menang. Memang kunci kemenangan Papua Barat ini kan Papua khususnya ya. Bukanlah kunci kemenangan. Kunci kemenangan presiden itu ada di Jawa. Basis suara Jawa itu kan basis suara yang besar ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Siapa yang bisa memenangkan 3 provinsi itu berarti dia menang. Namun bisa jadi suara yang kecil ini juga menentukan. Gitu. Indonesia Timur ini kan meskipun penduduknya kecil, tapi dia bisa sangat menentukan ketika suara Jawa ini berimbang antara 3. Bisa jadi nanti Papua yang menentukan suara. Dan kita sangat optimis bahwa dukungan bagi Anies Baswedan di Papua ini sangat bagus. Jadi sahabat podcast, beliau ini sebagai ketua DPW PKS dan juga anggota DPR Provinsi Papua Barat, tapi juga bukan hanya mendeklarasikan atau mensosialisasikan terkait dengan dirinya beliau sendiri, tapi ada juga yang harus disosialisasikan, yaitu terkait dengan presiden di tahun 2024, yaitu Pak Anies Baswedan. Jadi beliau kerja bukan hanya untuk diri sendiri, tapi beliau bekerja untuk bagaimana kemenangan Partai PKS dan bagaimana kemenangan Presiden Republik Indonesia. Bapak, mungkin saya sebelumnya minta sedikit closing statement untuk bagaimana mengakhiri diskusi kita pada hari ini, atau saran dan masukan kepada teman-teman untuk menghindar dari hal-hal yang memang tidak diinginkan untuk di pemilu 2024. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa pemilu 2024 baik itu legislatif maupun presiden adalah kontestasi gagasan. Di mana kita menjual gagasan kita kepada masyarakat, kemudian masyarakat menaruh hati dan menjatuhkan pilihan kepada kita. Marilah kita menjadikan ini arena adu gagasan. Bukan arena adu emosi. Kemudian gontok-gontokan, saling menjelek-jelekan, kemudian menonjolkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu kan sudah lewat. Jangan lagi kita begitu. Mari ide-ide kita, kemudian bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya keberadaan kita di tengah masyarakat. Kemudian itulah yang kita jual ke masyarakat gitu. Kita
kita ingin duduk 5 tahun ke depan, apa yang kita lakukan kepada masyarakat? Itu yang kita jual kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menjatuhkan pilihan. Bukan sesuatu yang saling fitnah, kemudian ikut menyebar berita hoax, memanas-manasi masyarakat gitu. Kita harus hindari hal-hal seperti Ya, itu. betul. Kami harap pemilu ini bisa sukses tanpa suatu kejadian yang saling bermusuhan antara komponen masyarakat. Ya, teman-teman podcast, itulah hasil diskusi kami pada hari ini. Saya akhiri diskusi kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.